Untuk mau atau tidak. Utang kita demikian banyak, Pak Jenderal. Kita bisa selesaikan dalam 1 hari, kalau mau. Yang benar. Serius. Anda kan bukan ahli ekonomi. Kan berarti saya ahli karena saya tidak sekolah. Tapi saya boleh belajar. Saya boleh belajar bagaimana triknya. Dan ternyata, Ya. kita bisa selesaikan hanya dalam 1 hari. Caranya? Caranya? Ya. Nanti saya akan buka. Oke. Nanti saya kasih bocoran dong sama beliau-beliau yang sekarang lagi nyapres. Gitu. Oke. Jadi kita berharap beliau-beliau yang sekarang lagi aktif Nyapres. mencitrakan diri supaya dipilih. Ya. Tolong perhatikan rakyat. Rakyat. Jangan rakyat dibuat menderita. Buat apa nyapres jadi terpilih tapi bikin susah. Ya, setuju saya. Ya, Pak. Saya pun udah mulai, Pak Jenderal. Saya bilang udah tiba saatnya teman-teman saya yang lagi on position untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Kita tunggu program lu tuh apa? Visi misimu apa? Iya. Apa yang kau punya modalmu untuk memperbaiki negeri ini? Jangan cuma tebar-tebar pesona. Ya Adu kan? konsep. Adu konsep harus. Dan gitu. konsep genuine. Oh ya, kalau ya minimal kalaupun tidak genuine amat, tetapi terbukti atau kita punya harapan untuk perbaikan ke depan. Iya. Negeri ini kan membutuhkan ini. Kita sedang tidak baik-baik saja, betul? 1000%. Bukan 100, 1000%. Ya. Karena memang kita akan dibuat tidak baik-baik saja. By Tegas. design lagi. By design. Lebih baik kita bicara padanya daripada nanti besok dipanggil Tuhan, kita belum sempat sampaikan dosa, Pak. Gitu. Pak Jenderal bersedia ya kalau ada calon pemimpin yang akan mencalonkan diri untuk konsultasi atau untuk diskusi lah. Diskusi. Silakan. Dan saya pun lagi menyiapkan satu program, Pak Jenderal. Saya akan ngundang siapapun yang merasa punya mandat atau punya niat untuk memimpin Republik. Ayo, Punya hati. punya hati apalagi ya. Punya Ayo hati, betul. tampil di acara saya one on one dengan saya. Rakyat menunggu ya apa programmu, apa visi misimu dan punya konsep apa untuk memperbaiki negeri ini. Selesaikan hutang dalam 1 hari, membangun negara tanpa hutang. Membangun negara tanpa hutang. Ya, kita punya Kita punya resources. punya resource, punya ikan, punya ya Allah. Dan seperti tadi kita ngomong sebelum acara, bahwa Indonesia, harta Indonesia yang membuat Federal Reserve ada sampai sekarang. Dimulai dari VOC. Ya, Ada nah, hubungannya? sangat ada hubungannya. VOC adalah Perusahaan swasta, perusahaan swasta TBK pertama di dunia. Perusahaan listing pertama Listing pertama. setelah mengeruk Indonesia. Setelah menguruk Indonesia, karena booming ekonomi di sana, dia listing. Pertama kali. Karena dia kan punya, punya pengadilan yuridis, apa segala macam, mereka bikin sendiri. Apa hubungannya dengan FDR? Hubungannya dengan Federal Reserve? Ya kan awal mulanya dari VOC. VOC kan markasnya, terus kemudian di Inggris, ketika William of Orange, itu kan dia, William van Oranje. ya, Ya. dia adalah Raja Inggris. Ya. Terus kemudian dia mengadopsi, meniru konsep Belanda, yaitu dari Wisselbank of Amsterdam, untuk bagaimana cara mengelola bank. Dia menyontoh persis dari Belanda. Habis itu ke Amerika. Ya, Oke, saya belum 1602 VOC, 1609 itu terbentuknya Wisselbank. Makanya kenapa ada vessel post di sini. Oh, dari situ. Iya kan, saya kan bodoh-bodoh Pak, suka curious nih, kenapa bahasanya begini ya, Bu? Nggak ada di bahasa Indonesia. Iya, Wesel. Whistle-bank of Dulu kita waktu kuliah tergantung Wesel hidupnya. Whistle, betul. Ternyata itu konsep mereka, dan itu diadopsi oleh seluruh bank. Oh, Ya, kan Federal Reserve kan 1913 tuh. Dia adalah bank sentral ketiga di Amerika. Setelah sebelumnya First Bank of US, Secondary Bank of US. Itu 1815. Di mana di situ mulai mereka merancang euro. Yang ini yang di Inggris ya. Oleh Nathan Rothschild. Jadi euro itu dari 1815. Sebenarnya mereka udah itu, cuma ditolak oleh Raja Rusia. Baru diaplikasikan di Ya, abad dan mereka 21. menunggu 175 tahun dengan sabar. Euro itu. Iya.
yang sekarang juga luluh lantak ya gara-gara krisis Ukraina itu, Rusia. Ya, kenapa? Kalau ini bahaya sekali apa? Kalau yang lalu negara ketiga yang jadi kerja mainannya, sekarang yang kulit berwarna, Afrika, Timur Tengah, sekarang Eropa, sekarang sesama warna. Artinya apa? Dia mau kasih tahu satu step lagi skakmat. Mereka akan menjadi pemenang. Mereka siapa? Ya itulah yang dari padahal ini kan sekutunya sebenarnya. Ya. Padahal kan sekutunya. Kan di politik itu tidak ada teman yang abadi. Tidak ada teman yang semuanya dasarnya kepentingan. Dan kepentingan selalu berhubungan dengan angka, numerik. Tadi menarik ya teman-teman. Pak Jenderal Pak Dharma Poring pun bicara bahwa kita dikontrol oleh numerik. Semua ukuran numerik. Efektif, efisien, semuanya numerik. Padahal mestinya tidak begitu ya Pak. Harus